Berikutnya kita bahas P149 mulai dari penerbitan obligasi sampai penghentiannya. Tanggal 1 Juli 2019 penerbitan obligasi. Jadi obligasi nilainya 900.000, tanggalnya 1 Januari, terjual dengan kurs sekian, dan interestnya 12% dibayar setiap 1 Januari. Maturity-nya adalah 1 Januari 2029, berarti ini 10 tahun. Yang diminta adalah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. Oke, maka pada saat penerbitan obligasi dapat uang, berarti cashnya di debit, kreditkan dulu ke bonds payable. Obligasi ini tertanggal 1 Januari tetapi baru terjual tanggal 1 Juli, berarti ada obligasi yang terjual di antara tanggal bunga, maka kita harus mengkreditkan interest expense. Kenapa kok dikreditkan? Karena pembeli obligasi akan membayar lebih dari present value obligasi gitu ya. Bond payable-nya itu ada kursnya 112290. Maka ini kalau kita hitung, maka bond payable-nya itu adalah kursnya 112290 dibagi 100 dikalikan dengan 900.000. Nilainya adalah 1010.610. Interest expense-nya dihitung dari Januari sampai Juli, 6 bulan. 6/12 dikalikan dengan kupon obligasinya adalah 12%, dikalikan dengan nilai obligasinya 900.000. Interest expense-nya itu adalah 54.000. Maka cash yang diterima merupakan penjumlahannya, jadi 1064.610. Tanggal 31 Desember tahun 2019, pada akhir periode harus menyesuaikan apa? Menyesuaikan interest expense dan juga mengamortisasi premium. Interest expense debit interest payable credit untuk mencatat interest expense dari kupon yang harusnya dibayarkan. Jadi pembayarannya baru 1 Januari besok, maka hari ini kita bikin jurnal penyesuaiannya. Jumlahnya adalah sebesar 12% dikalikan dengan 900.000, 108.000. Jangan lupa ada amortisasi di bond payable di debit, kreditkan ke interest expense. Sudah ada 108 interest expense yang kita akui. Ada interest expense yang diakui pada saat tanggal penerbitan 54.000, berarti sisanya adalah 54.000. Jadi ini adalah cash paid-nya 54.000. Kita hitung interest expense-nya pada 6 bulan itu, berarti 6/12 dikalikan dengan yield pasarnya 10%, dikalikan dengan nilai tunai atau nilai kas yang kita terima 10.064.610. Maka ini sama dengan 53.230,5. Amortisasi itu adalah sisi antara cash paid dikurangi dengan interest expense-nya 769,5. Maka yang masuk ke sini ini adalah 769,5. 1 Januari 2020 tinggal di debit aja interest payable, kreditkan ke cash sebesar 108.000. Jadi tanggal 2 Januari ini penghentian sebagian obligasi. Kalau ada obligasi dihentikan, maka kita harus melihat berapakah carrying amount dari obligasi, berapa uang kas yang dikeluarkan untuk memanggil obligasi ini. Maka kas yang dibayarkan, kas untuk penghentian ini 102 dikalikan 360.000, maka hasilnya adalah 367.200. Kita lihat carrying amount-nya. Kalau kita perhatikan tadi di sini nilai tunai bond ini adalah 1064610, berarti pada tanggal 1 bulan 7 itu nilainya 1064610. Tanggal 31 Desember sudah kita amortisasi sebesar 769,5. Carrying amount per 31 Desember itu adalah 1063840,5. Ini adalah carrying amount untuk semua obligasi. Sedangkan yang di redeem itu hanya 360. Maka kita menghitungnya bagaimana carrying amount untuk yang 360 ya dibuat proporsinya. 360 dibagi 900 dikali 1063 840 425.536,2. Sekarang kita bandingkan. Cash yang harus dibayarkan adalah 367.200, sedangkan carrying amount dari obligasi ini adalah
425 sekian, maka terjadi gain on redemption-nya sebesar selisihnya 58.336,2. Kita jurnalkan, debitkan ke bond payable 425.536,2, kreditkan ke cash yang dibayarkan 367.200, gain on redemption sebesar 58.336,2. Jadi 58 ini adalah gainnya, cash yang dibayarkan 367, carrying amount obligasi didebitkan karena dia dihentikan. Tanggal 31 Desember 2020, interest expense debit kreditkan ke interest payable, ini sebesar kuponnya adalah 12%, dikalikan, bukan kali 900.000, kenapa? Karena sudah dihentikan 360.000. Maka 12% dikalikan 540 jadinya 64.800. Di bond payable-nya di debit, kreditkan ke interest expense. Nah, untuk amortisasi ini perlu dilihat dulu berapakah yang sudah diamortisasi tadi. Jadi ini adalah 1010610, itu dari bond payable 1 Juli 2019 dikurangi dengan 30469,5 dari amortisasi yang sudah dilakukan. Kita keluarkan yang bagian dari 360.000 tadi, kemudian kurangkan lagi ke 402.856,2 yang merupakan carrying amount dari obligasi yang dihentikan. Hasilnya ini dikurangkan ke 64.800, maka bond payable-nya yang diamortisasi itu sebesar 4371,6.